Ada poin yang tentunya kembali didapatkan oleh Australia 10-12. Andril tadi melepaskan sebuah jumpster. Ya, luar biasa Pelore Darda tadi. Dari bola yang sudah turun dan cepat tadi Darda masih bisa mencapai bola. Ya, pengalaman di Pro Liga memang tidak bohong ya, ketika bertemu dengan middle blocker yang lebih senior. Betul, membuat Darda menjadi lebih lihai dalam melakukan good attack. Ya, serve kali ini akan dihadapi oleh Fajar. Ya, masih bisa diangkat oleh Krishna. Ya, dan serangan yang kembali berhasil dilakukan oleh Michelle Croft. Ya, pemain yang tadi sempat digantikan oleh James Kay di set ketiga sudah kembali untuk menebar ancaman bagi Indonesia. Oh, kita lihat berhasil di blok tadi. Quick yang dilakukan oleh Darda dan akan ada pergantian di posisi center. Ini terus berganti antara Fajar dan juga Mario. Di atas sudah ada 3 pergantian yang dilakukan oleh Indonesia di set yang keempat. Ya, 12-13. Ya, pancingan yang berhasil tadi Darda. Ya, dan satu set serangan yang begitu baik. Kembali memberikan jarak keunggulan dari milik Indonesia, 14-12. Inilah beberapa variasi yang bisa dilakukan ya ketika kita punya 3 hitter ataupun 3 attacker di depan. Krishna. Ada soft block tadi. Ya, dan Dauda. Kembali ada poin beruntun dimiliki oleh Garuda Muda, 15-12. Ya, dan selain Dauda yang mendapatkan poin, ada andil juga dari Krishna tadi yang melawan cover dengan sangat baik di posisi 6. Ya, pergantian di posisi kita dilakukan oleh Australia. Samuel Chen masuk menggantikan center Vandriel. Dan benar-benar memang terus berganti ya para pemain Australia dari set ke set yang lain, tidak ada stabilitas yang mereka miliki dan mereka kesulitan menemukan winning team. Ya, satu serve yang tidak menyeberang dari Krishna. Ya, 13-15. Dan tentunya nanti di 8 besar laga-laga yang tidak akan mudah dihadapi oleh Garuda Muda, karena kita akan menghadapi India sebelum menghadapi Jepang. Jadi akan ada 2 pertandingan yang akan dijalani oleh Indonesia Ya. Dan sekali lagi kita harapkan ketika menghadapi Jepang dan India ya kita bisa tampil full squad dengan 12 pemain yang sudah didaftarkan. ya. Jadi walaupun kita sudah punya bekal ya, 1 kemenangan yang dibawa dari kemenangan menghadapi Saudi Arabia, tapi kita butuh kemenangan lagi menghadapi India ataupun juga Jepang. Dan deg-degannya udah dari sekarang, Ramon. Ya, karena India ya tadi di laga menghadapi Jepang skornya 3-2. Nah, artinya kan secara kemampuan juga India akan cukup solid dan akan menyulitkan Indonesia. Dan memang India juga runner up ya di emisi Under-20 2022. Ya, poin kembali bisa didapat oleh Australia lewat John Bruter. Tampil impresif juga Bruter di laga ini. Sudah mencetak setidaknya 8 take point. Billy Bennett. Oh, masih bisa didik dari umpan dari Dauda. Begitu pula Michelle Croft oleh Fahril. Ya, 2 kali dari umpan dari Dauda masih bisa dibentangkan. 2 kali umpan dari Michelle Croft juga bisa digagalkan, dan serangan yang gagal dari Bagas membuat Australia kembali mendekat kali ini 15-16. Coach Lee mengambil timeout.
Terakhir bagi Indonesia karena ada 2 pemain beruntun yang dapat oleh Australia untuk bisa mengejar ketertinggalan. Kali ini kembali ada serve yang akan coba dilakukan oleh Bennett. Oh, Bagas tadi masih bisa diredam. Ya, bola tanggung yang gagal untuk bisa langsung jadi poin dari Dauda. Dan justru dia siap juga dari Australia. Betul. Kanan bagi Indonesia. Ya, dan Bagas berhasil kembali memberikan poin untuk Indonesia. 1 block out, 17-15 Indonesia unggul. Kembali Karina Dasar yang akan coba lakukan oleh Dauda. Ya, harus berangkat tadi. Ya, dan 1 take error. Dan ada keuntungan bagi Indonesia. Tampaknya ada tempo yang dilakukan oleh Agung Pranata. Pesantren tadi meminta chance diambil oleh staf pelatihnya, tapi justru staf pelatihnya terlalu asik menyaksikan pertandingan dan akan terlambat mengambil challenge. Memang diambil oleh Australia. Ya, tema tadi diambil oleh pelatih dari Australia. Kembali ada poin beruntun dimiliki oleh Indonesia. Dauda akan bersiap lakukan sebuah serve kali ini. Ya, harus berangkat beri bola. Gol yang luar biasa. Ada miss. Ini menjadi keuntungan untuk Indonesia. 19-15. Dia dribble di antara 3 pemain dan memang tidak ada libero di sana. Ada miskomunikasi karena center menginginkan bola kedua. Dauda masih akan terus Al-Wasar. Dia penyelamat dari saat defensi dari Bagas. Yang penyelamat dari Krista. Dia keluar untuk wasit. Dan kali ini challenge akan diambil. Ya, jadi ini referee challenge ya. Sepertinya karena tombol belum berbunyi tapi sudah ada referee challenge yang akan diambil. Jadi tadi memang posisi bola begitu dekat dengan garis. Ya, ada belum yang sudah dilakukan oleh Fahril. Dan kita tunggu apa pantulan bola. Ada di dalam atau ternyata sudah keluar. Jadi wasit untuk memutuskan poin untuk siapa. Dan dia mengambil challenge. Dia masih di dalam. Ya, betul. Masih jatuh di dalam. Mungkin
Ya, karena bola ada di dekat para pemain tadi. Ya, kembali akan ada pergantian kali ini. James Kay akan masuk menggantikan Michel Croft. Ya, memang Croft main bagus ya, apalagi kalau ada di rotasi depan. Tapi masalahnya ketika dia di belakang, poin dari Australia ini stuck. Dan ini kembali terjadi di set yang keempat. Karena memainkan Mr. Croft dengan Finley Bennett secara bersamaan ya, seperti memainkan dua opposite hitter secara bersamaan. 20-15. Indonesia untuk atas Australia. Dauda. Daftari sudah lakukan. Ya, dan kali ini block out. Ya, poinnya kembali dimiliki terus oleh Australia. Tidak akan masuk. Stop spesialis. Gilian Donovan dengan John McGruder. Ya, jangan lupa sekali lagi bahwa setelah ini akan ada arena Olimpiade yang akan menampilkan berbagai cabang olahraga langsung dari ajang olahraga paling bergengsi di dunia, Olimpiade Paris 2024 yang akan tayang di Moji, dan satu servis ace. Ya, dibiarkan tadi. Poin beruntun kali ini dimiliki oleh Australia 17-20. Ya, harus tetap waspada lagi Indonesia karena Australia sedang memasukkan sub spesialis, Betul. untuk mendapatkan poin beruntun. Ya udah. Ya, dan akhirnya set out juga dimiliki oleh Indonesia 21-17. Ya udah. Kembali keunggulan dimiliki dan juga selamat menyaksikan untuk yang sedang nobar di Buma ataupun Bumi Red Berli Kaltara. Lalu juga selamat menyaksikan tentunya untuk Anda pertandingan yang berlangsung dari Pasuruan, dari Gianyar, dari Gunung Kidul, dan juga pelimanya di seluruh Indonesia. Ya, Australia juga terus mencoba untuk mengejar poin-poin mereka dapatkan, dan rotasi kali sudah mendapatkan center mereka kembali ke belakang. Thomas McKinney yang akan melakukan serve. Ya, satu pipe attack yang berhasil tadi. Ya, Bagas. Ini membuat opsi kita di hitter juga cukup banyak ya. Dengan penampilan yang cukup baik dilakukan oleh Bagas. Belum lagi ada Rangga yang juga belum dimainkan. Inilah yang harus dilakukan ya oleh para pemain yang masuk dari bangku cadangan, membuat pelatih pusing pada akhirnya untuk bagian pemain. Ya, satu serve yang gagal tadi Dewa Pranata. 19-22. Ya, harus tenang sekali lagi untuk bisa menghadapi tekanan di penghujung set yang keempat kali ini. Dan juga selamat menyaksikan yang sedang nobar di Cikaramas, Sumedang. Laga yang sedang berlangsung. Kesempatan serangan kali ini dilakukan. Ya, dan Krishna berhasil untuk bisa menghadirkan kembali poin untuk Indonesia 23-19. Ya, bisa juga tampil impresif hari ini. Walaupun sempat agak goyah tadi di dalam pertandingan dan diganti oleh Bagas, tapi setelah kembali masuk dia mampu kembali ke performa terbaiknya. Ya, dari Kudus, Menjobo juga selamat menyaksikan yang ada di Samsung Cibentar juga selamat menyaksikan. Tak expert Tambahan kembali didapatkan 5 kesempatan kali ini match point dimiliki oleh Indonesia. Dia services tadi didapatkan oleh Fahril dan menariknya ini membuat libero dari Australia ditarik Wes, keluar dengan turun. tendangan yang ala wasit. Artinya Australia tampil tanpa libero. Berhasil digagalkan kesempatan. Masih bisa diangkat. Ya, dan satu cross fight dari Finley Bennett membuat Australia memperkecil kali ini ketertinggalan 20-24. Ya, setelah waspada dan menang Indonesia dengan situasi kita masih punya 4 kesempatan match point. Kesempatan match point masih berhasil dilakukan. Dauda
hasil ini membuat Indonesia menjalani laga di fase grup A dengan 3 laga, 3 kemenangan yang berhasil didapatkan oleh Garuda Muda. Indonesia akan melangkah ke babak 8 besar di hari Sabtu. Indonesia akan menghadapi India. Di hari Minggu, Indonesia akan menghadapi Jepang. Ya, mentalitas yang tepat dari anak-anak muda Indonesia. Sudah lolos ke babak berikutnya, tapi kita tetap memberikan yang terbaik. Sudah lolos ke babak berikutnya, kita tetap turun dengan skuad terbaik. Dan pada akhirnya kita bisa mendapatkan 3 kemenangan dari 3 laga di fase grup. Satu bekal yang begitu berharga untuk kita menyongsong laga yang lebih berat ke depannya. Menyongsong 8 besar ketika hari Sabtu Indonesia akan menghadapi India. Dan hari Minggu kita akan menghadapi Jepang. Tidak boleh lengah, harus tetap waspada. Dan kita harapkan di 8 besar 12 pemain bisa datang dengan kondisi 100% fit. Ya, banyak pembelajaran dari laga terakhir ketika menghadapi Australia. Akhirnya kita masuk ke dalam situasi sulit. Akhirnya ada opsi dari bench yang dicoba oleh Coach Lee, dan sejauh ini Dewa Pranata, Bagas ini juga tampil dengan cukup baik untuk bisa menjawab keraguan, untuk bisa menjawab kepercayaan yang diberikan oleh Coach Lee. Dan sementara kita lihat laga ini juga terus disaksikan setiap harinya oleh Pak Imam selaku ketua dari PBPSI, melihat bagaimana perjuangan dari Garuda Muda. Dan tentunya Indonesia di babak 8 besar sudah punya modal 1 kemenangan yang akan dibawa, dan tinggal menyisakan 2 pertandingan menghadapi India dan Jepang. Dan kalau kita menang salah satunya, ini secara hitung-hitungan sebetulnya Indonesia punya peluang sangat besar kalau menang 1 di antara India dan juga Jepang untuk lolos ke semifinal. Jadi sekarang fokus dulu di laga menghadapi India. Sekarang kita sudah punya advantage karena untuk sementara Indonesia ada di puncak klasemen grup E, di mana kita sudah mendapatkan 3 poin dengan kemenangan menghadapi Arab Saudi. Tetapi sekali lagi fokus penuh harus bisa kita ambil. Memang situasinya sudah menguntungkan, tapi jangan terlena karena kita punya target besar untuk diusung, punya target besar yang sekarang sudah begitu dekat untuk bisa kita dapatkan. Jadi jangan sampai terlewat karena ini satu kesempatan yang harus bisa dimanfaatkan oleh Garuda Muda. Iya, dan sekali lagi selamat untuk kemenangan yang berhasil didapatkan. Dan kita melihat bagaimana sekali lagi Indonesia yang terbentur dan terbentuk setelah terus mendapatkan kekalahan di Proliga, setelah terus kalah dengan 3 set langsung. Indonesia, Garuda Muda akhirnya menunjukkan kemampuannya di ajang yang sesungguhnya, di FVC Match Under 20 Volleyball Championship 2024. Target untuk bisa menembus 4 besar agar menjadi salah satu wakil dari bola voli Asia untuk bisa tampil di Piala Dunia U21. Ini juga menjadi satu target yang akan coba diambil untuk anak-anak muda yang membela Indonesia di saat ini. Target untuk bisa lolos ke World Championship Under 21 seakan menjadi target yang begitu berat, tetapi sekarang semuanya tampak begitu ada di depan mata kita. Ini situasi yang sekali lagi tentu kita harapkan tidak membuat para pemain tegang, tapi membuat para pemain menjadi lebih semangat. Iya, dan inilah sekali lagi kemenangan yang berhasil didapatkan. Indonesia menutup fase grup A dengan kemenangan 3-1 menghadapi Australia. Hasil ini sekali lagi membuat Indonesia menjalani 3 laga dengan 3 kemenangan. Indonesia menang 3-0 menghadapi Hong Kong, menang 3-0 menghadapi Saudi Arabia, dan menang 3-1 menghadapi Australia. Selamat Garuda Muda, tetap tenang sekali lagi karena kita masih akan terus melanjutkan bagaimana perjuangan dari Garuda Muda di ajang FVC Match Under 20 Volleyball Championship 2024. Dan walaupun Australia mendapatkan 3 kekalahan, Rama, sekali lagi mereka melalui kekalahan tersebut sebenarnya dengan perlawanan yang begitu baik ya. Bahkan kalau kita lihat dari 3 lawan yang kita hadapi di fase grup, sebenarnya Australia ini yang paling menyulitkan, tapi memang mereka minim jam terbang dan ini terlihat lagi-lagi ketika masuk ke akhir set. Dan pada akhirnya ini yang membuat mereka gagal untuk bisa tampil dengan baik ya. Banyak kesalahan lagi-lagi yang mereka lakukan di akhir set, dan ini yang membuat mereka kalah di laga ketiga mereka di fase grup. Tentu Australia juga harus berbenah karena setelah ini mereka akan menghadapi Bangladesh dan juga Kuwait di klasifikasi peringkat 9 hingga peringkat ke-16. Ya, dan kita lihat bagaimana highlight tentunya dari pertandingan yang berlangsung, di mana kemenangan didapatkan oleh Indonesia dengan kemenangan 3-1 menghadapi Australia, dan Indonesia di babak 8 besar ya, nanti akan satu grup bersama dengan Arab Saudi, bersama dengan India dan juga Jepang. Tapi Indonesia tidak lagi akan menghadapi pertandingan lawan Arab Saudi karena hasil laga di fase grup ini menghadapi Arab Saudi akan dibawa di babak 8 besar, sehingga Indonesia hanya akan menghadapi India dan juga Jepang. Dan ini juga berlaku ya untuk Jepang dan juga India, di mana mereka tergabung dalam satu grup, tapi Jepang India ini tidak lagi berhadapan. Hasil di fase grup Jepang lawan India
dibawa ke babak 8 besar. Ya, dan memang yang membuat Indonesia lebih diuntungkan adalah kemenangan Jepang ini kan 3-2 menghadapi India. Artinya secara poin mereka masih 2. Dan bisa saja nanti kalau jumlah kemenangannya sama, Indonesia bisa lolos karena jumlah poin yang lebih banyak. Ini sesuatu yang kita harapkan lagi-lagi. Jangan membuat para pemain tegang. Biar yang tegang kita saja ramah sama penonton di rumah dan juga di stadion. Tapi para pemain harus bisa tetap tenang, menjaga ekspektasi. Karena mereka sudah tampil luar biasa sejauh ini. Dan bukan hanya starting six yang kita lihat tampil luar biasa hari ini. Bagas, Wijanarko masuk dari bench. Kemudian juga ada Pranata yang masuk dari bench. Dan ternyata semua pemain yang dimasukkan oleh Coach Lee siap untuk bertanding. Iya, dan sekali lagi ini adalah highlight dari pertandingan yang berlangsung. Dan Australia juga tidak tampil buruk sebetulnya di fase grup A. Walaupun mereka sekali lagi menderita 3 kekalahan. Dan ini akan jadi kekuatan ya Australia di klasifikasi 9 sampai dengan 16. Dan kita akan lihat juga ya bagaimana Australia akan bertanding tentunya di klasifikasi tersebut. Dan klasifikasi 9 sampai dengan 16 ini akan bertanding di Gor Pancasila. Sementara untuk babak 8 besar ini akan tetap bertanding di Jawa Pos Arena. Jadi untuk Anda warga Surabaya dan juga sekitarnya, jangan lewatkan bagaimana perjuangan dari Indonesia. Sekali lagi hari Sabtu 18.30 waktu Indonesia Barat, Indonesia akan menghadapi India. Hari Minggu 18.30 waktu Indonesia Barat, Indonesia akan menghadapi Jepang. Ya, dan tentunya kita akan lihat bagaimana statistik di pertandingan hari ini, di mana secara attack ya Indonesia unggul jauh 61 banding 47, tapi blok lebih banyak Australia 7 banding 6. Dan yang juga harus kita khawatirkan adalah serve dari Australia ada 5 yang menjadi service ace. Dan memang dalam beberapa kesempatan ya kita terlihat kesulitan ketika menerima float serve dari Australia. Ini tentu sudah dilihat oleh India dan juga Jepang dan harus kita waspadai sebelum babak 8 besar. Iya, tentu harus waspada. Sekali lagi tidak boleh jumawa dengan hasil yang didapatkan di fase grup, karena sekali lagi kita masih belum mencapai target yang diinginkan untuk bisa lolos tentunya ke FIVB Under 21 World Championship yang memang ditargetkan oleh PBVSI. Dan sekali lagi ada peluang besar, ada kesempatan besar yang dimiliki oleh Indonesia, tapi semoga kesempatan besar ini akan mampu untuk bisa direalisasikan oleh Garuda Muda untuk bisa mencatatkan prestasi yang menuju ke dalam Piala Dunia U21 yang akan berlangsung di tahun 2025. Ya, dan kematangan Indonesia semakin terlihat ya bagaimana kita bisa bangkit dari situasi tertinggal terlebih dahulu, tertinggal kemudian bisa menyusul dalam satu set yang sama. Dan ini tidak lepas dari bagaimana Jakarta Garuda Jaya bertanding di Piala Mobile Pro Liga 2024. Karena ketika menghadapi lawan yang lebih tangguh, tentu mental sudah teruji, kemampuan sudah diuji, dan ketika berhadapan dengan lawan yang secara usia sepadan, secara kemampuan sepadan, kita bisa tampil dengan lebih tenang. Hari ini ada beberapa poin yang cukup mencuri perhatian. Dauda lagi-lagi menjadi pencetak poin terbanyak dengan 20 poin, tapi Krishna ini yang benar-benar underrated ya. Hari ini mencatatkan 17 poin dan hanya kalah dari Dauda. Iya, dan terkait kemenangan yang kemarin berhasil didapatkan oleh Indonesia, Hanis akan interview bersama dengan salah satu pemain yang dimiliki oleh Garuda Muda. Silakan Hanis. Baik, terima kasih Rama sudah bergabung bersama kita. Salah 2 pemain dari timnas Indonesia, sudah ada Krishna dan juga Bagas. Sebelumnya selamat nih, Krishna dan Bagas sudah bisa menang 3-3-nya ya di edisi fase grup di edisi Under 20 Championship. Buat Krishna dulu nih, Krishna ini kan asalnya dari Surabaya Samator. Gimana rasanya akhirnya bisa bermain di Surabaya, mewakilkan timnas Indonesia U20 dan juga menang hari ini? Alhamdulillah, lebih Gimana? Gugu, gimana rasanya? saya rasanya senang aja gitu, udah bisa masuk timnas U20. Oke. Gimana? Dari Bagas sendiri gimana nih? Lanjut. Oke, nah buat Bagas nih, nanti kan di 8 besar kalian akan melawan Jepang sama India. Nah tadi kita juga sempat lihat perwakilan dari India dan juga Jepang sempat datang melihat kalian bertanding. Kira-kira nih, menurut Bagas dan juga Krishna, apa nih yang harus disiapkan untuk 8 besar nanti? Tentunya yang disiapkan mental juga, kita harus latihan lebih keras lagi dan lebih fokus, lebih fokus dan lebih semangat lagi. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak Krishna dan Bagas. Good luck untuk 8 besar nanti. Siap, makasih. Iya, dan tadi kita lihat bagaimana interview ya dari Hanis dengan 2 pemain Garuda Muda dari kemenangan yang berhasil didapatkan. Ya, ini hasil pertandingan hari ini di Jawa Pos Arena, di mana Cina menang 3-1 menghadapi China Taipei, kemudian Arab Saudi menang 3-0 menghadapi Hong Kong, Iran menang 3-0 menghadapi Qatar, dan Indonesia berhasil mendapatkan kemenangan ketiga di fase grup dengan skor 3-1 ketika menghadapi Australia. Ya, dan tentu sekali lagi ada 8 pertandingan yang berlangsung
yang sudah berlangsung hari ini di hari terakhir di fase grup, dan kita sudah mendapatkan 8 tim yang lolos ke 8 besar. 8 tim yang akan menjalani klasifikasi 9 sampai dengan 16. Dan sekali lagi selamat untuk perjuangan yang tidak mudah dihadapi oleh Garuda Muda untuk bisa menembus 8 besar. Dan tentunya kita punya modal yang besar untuk bisa menembus 4 besar. Dan 4 besar di ajang kali ini akan juga mendapatkan tiket untuk bisa lolos ke FIVB Under 21 World Championship. Ya, dan sementara itu inilah dia hasil dari Gor Pancasila di laga hari ini, di mana Bangladesh berhasil menang dengan skor 3-0 ketika menghadapi Kuwait. Jepang menang 3-2 ketika menghadapi Vietnam, menang 3-2 ketika menghadapi Thailand, dan saat ini sedang berlangsung Korea menghadapi Kazakhstan, dan sementara Korea Selatan unggul dengan skor 2-1. Iya, dan untuk Anda pemirsa juga jangan lupa berikan dukungan tentunya dari perjuangan atlet-atlet Indonesia akan berjuang di Olimpiade Paris 2024, di mana sekali lagi perjuangan ini tidak akan mudah. Perjuangan yang akan disiarkan secara langsung baik di Moji, aplikasi video, dan juga SCTV. Dan tentunya setelah ini kita akan segera menyaksikan bagaimana perjuangan tersebut di Olimpiade Paris 2024. Reza, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga pemirsa atas segala atensi Anda sudah menyaksikan bagaimana pertandingan yang berlangsung. Dan jangan lupa sekali lagi hari Sabtu kita kembali akan menyaksikan bagaimana perjuangan dari Indonesia di babak 8 besar menghadapi India. Hari Minggu Indonesia akan menghadapi Jepang. Akhirnya saya Sugianto, Reza Pradita, seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.